kadang di pembudidaya itu yang bagi pemula kadang salah kaprah dengan memilih pakan. Nah, yang jelas jangan terobsesi. Oke. Jangan ambisi. Ambisi ya. Begitu. Ya. Itu hindarin. Halo, Sobat Pangan seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya, Pendekar Revolusi Pangan. Pada episode kali ini, kita berada di Flamboyan Farm, yaitu pembudidaya lele. Oke Sobat Pangan, mari kita kupas tuntas bagaimana sukses membudidaya lele bersama Flamboyan Farm. Let's go! Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, Abang Hermanto. sampai ketemu. Bisa ketemu lagi. Terima kasih waktunya. Siap. Ini udah memberikan waktu buat kita untuk berbagi. Oke. Terima kasih, Bang Hermanto, waktunya ini Siap. untuk berbagi dengan Sobat Pangan di seluruh Indonesia mengenai pembudidayaan lele. Boleh nanti diperkenalkan dulu nih, Bang. Siap. Silakan, Bang. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hermanto, kelompok petani milenial Flamboyan Farm. Posisi awal di kita ini di wilayah Mekar Asri 2, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Tangerang ya, Bang ya. Ya. Ini awal mulanya membudidaya lele ini ceritanya gimana nih, Bang? Asal muasalnya dari tahun berapa dan motivasinya apa gitu? Alhamdulillah, di kita tahun 2019 dengan adanya COVID. Kebetulan di wilayah kita termasuk saya sendiri alumni COVID, Pak. Alumni COVID. Alumni COVID. Alhamdulillah, berkat karena kita adanya budidaya ini, kita kan COVID itu kan dikarantina semua. Ya, betul. Jadi tidak betul. boleh berkeliar kemana-mana. Untuk mengisi kekosongan waktu di rumah, yaitu kita mencoba untuk mengajak masyarakat untuk berbudidaya. Waktu senggang, santai, tapi menghasilkan. Alhamdulillah terbentuk suatu kelompok masyarakat dengan budidaya ikan air tawar. Ikan air tawar tadinya. Oke. Terutama lele. Lele alhamdulillah sampai saat ini. Begitu. Nah, Bang, jadi teman-teman Sobat Pangan ini kan kepengen tahu nih, Bang, supaya ini bisa menjadi inspirasi, juga menjadi motivasinya teman-teman semuanya untuk bisa berbudidaya lele seperti Bang Hermanto nih. Nah, awal-awal persiapannya seperti apa nih, Bang? Dari pembinihannya, dari perawatannya gitu. Mungkin teman-teman sobat-sobat pangan semuanya kepengen tahu nih, Bang. Oke, terima kasih. Ini sangat-sangat membuat kita terinspirasi. Karena apa? Sebelum kita melaksanakan kegiatan, kita munculkan dulu hobi. Hobi ya? Cinta dulu. Cinta dengan pekerjaan kita. Insya Allah pekerjaan kita itu akan menghasilkan. Iya, betul. Nah, terutama pembuatan kolam, kita hobi dan juga menghasilkan. Nah, sebelum kita melaksanakan pekerjaan, tentunya fasilitas yang tentunya akan mendukung, terutama lahan. Lahan kita persiapkan dulu. Nah, setelah itu baru membuat kolam. Nah, setelah kolam sudah jadi, baru persiapan bibit. Nah, sebelum kita mau melakukan langkah-langkah pembudidaya, tentunya kita akan memilih 3 kategori: pembibitan, pendederan, dan pembesaran. Oke. Kalau pendederan nih apa nih, Bang? Nah, pendederan itu dari masa anak-anak ke remaja. Contohnya seperti itu. Kalau seandainya pembibitan dari 0 hari telur sampai ke ukuran umur 20 hari. Dari pengawinan ini induk. Betul. Pengawinan induk. Dari terus jadi yang kecil, larva kecil, itu. Ya, dari perkawinan. Oke. Begitu. Nah, tinggal mau pembesaran. Pembesaran pun juga kita bisa memilih apakah kita pembesaran cocoknya, pendederan ataupun pembibitan.
Mungkin sobat-sobat semua mungkin banyak mau fokus kayak seperti pembesaran nih Bang. Nah ketika pembesaran, ketika kita memilih bibit itu yang seperti apa gitu. Milih bibitnya itu ukuran berapa, kemudian masa panennya berapa lama dari pembibitan itu Bang. Oke, kalau seandainya kita mulai dari pembesaran, dari remaja ke pendewasaan, dari ukuran 7 sampai 8 cm, ya, sampai ke ukuran pecel lele konsumsi. Nah, sekitar ukuran 6 sampai 7 ekor per kilo. Gitu. Masa waktunya 2 bulan sampai 2 bulan setengah dari ukuran 78 tersebut. 2 bulan sampai 2 bulan setengah ya. Dengan isi, kalau 2 bulan isi berapa? Kalau 2 bulan sekitar 8 sampai 10. 8 sampai 10 ekor per kilo. Kalau yang 2 bulan setengah? 2 bulan setengah 6 sampai 8 ekor bisa nyampe. Standar pecel lele lah ya. Nah, kemudian kalau dari 78 kita penebaran Bang. Sebelum penebaran apakah ada obat-obatan dan ini yang harus kita sebar supaya nggak mati? Betul. Nah, sebelum kita melaksanakan penebaran pertama sekali kita sterilkan tempat wadah, istilahnya kolamnya sudah bersih, baru kita isi air tandon. Dan juga kita kasih obat-obat baik itu herbal ataupun yang sudah dapat dari market ataupun dari dinas. Anjuran aja. Boleh ini nggak Bang? Boleh di ini nggak tanpa menyebut merek atau obatnya apa gitu? Ada berapa macam obat yang? Obat itu ya ada bermacam-macam jenisnya ya Pak ya, berupa cairan semua. Cairan? Ya, tapi itu semuanya tidak ada efek samping. Pertama untuk memperbaiki kualitas air. Intinya kan begitu. Namanya apa Bang? Namanya BM4 aja. BM4. Oh, M4 itu ya. M4 itu ya. Ya. Terus itu berapa ini Bang dalam satu kolam? Nanti ini kan ada takarannya. Diameter 3. Ini diameter berapa? Diameter 3. Ketinggian air 80 cm. 80 cm? Iya. Oke, 80 cm. Berapa M4? Bisa kasih M4 itu dari hasil awal itu 5 tutup botol. Dibiarkan? Ya, dicampur dengan air baru kita taburkan seperti itu. Setelah ini apakah bisa langsung tabur atau nginep dulu? Nginep dulu 1 hari. 1 hari? Iya. Jadi selain M4 ditabur apa lagi Bang untuk obat? Untuk menaikkan, ada dolomit juga bisa, dan juga kita pakainya garam krosok. Garam yang ini ya? Iya, kasar itu. Kasar itu. Ya. Oke. Nanti bisa buat menaikkan kadar oksigen atau? Oksigen, supaya ikannya nggak cepat mati ya. Betul. Tapi garamnya nggak banyak kan Bang? Nggak bertonton. 2 genggam kita dalam satu kita larutkan, baru kita taburkan. E4 dolomit dengan garam kita tebar, dibiarkan 1 hari. Sama booster juga, obat booster juga. Oh, ada obat booster juga ya. Booster itu fungsinya buat apa Bang? Fungsinya untuk menetralkan air. Oh, penetralan air. Setelah 1 hari baru kita tebar bibit. Betul, tebar bibit. Nah, dalam satu kolam diameter 3 meter ini dengan ketinggian 80 cm efektifnya. Berapa ekor ikan efektifnya? Efektifnya itu menurut standar itu 2.000 sampai 2.500. 2.500. Kalau 2.500 nggak terlalu kepadatan? Tidak. Nggak ya? Makanya kalau kita mau apa debit air tanpa? 2.500 itu tergantung kita pengolahan air Pak. Pengolahan air, jadi minimal setiap kita kasih beri makan pagi, kita buang dulu air endapan. Sebelum dikasih makan? Iya, sebelum dikasih makan. Nah, nanti baru kita kasih makan. Jadi endapannya itu, insya Allah. Ini apa bedanya ini? Ini saya lihat ketinggiannya cuma 80. Di belakang kita ini penuh Bang. Ya. Kalau dia kena isi ikan besar, apakah airnya harus dipenuh? Ya, betul sekali. Kalau yang di belakang kita ini kan khusus buat persiapan tandon untuk mengantisipasi setelah pengurasan, baru kita ambil dari air tandon. Air tandon. Karena ikan lele ini tidak bisa air baru langsung full 100%. Dia akan treble. Minimal 20% buang air lama,
dan 80% itu air baru. Setiap berapa hari ganti airnya? Setiap 1 minggu, kalau di kita 1 minggu sekali, tergantung dengan kualitas air. Seperti ini udah masih standar. Masih standar. Masih Berarti lumut-lumut ini bisa jadi buat makannya ikan ya, juga ya? tidak ada masalah. Terus tadi Bang, begitu kasih makan, air endapan harus dibuang? Ya, endapan harus dibuang dulu. Berapa banyak perkiraan air yang dibuang itu? Perkiraan 1 sampai 2 cm. 2 cm aja? Perkiraan. Baru kasih makan? Baru dikasih makan dan air ngocor, baru kita kasih makan. Nah terus Bang, ini setelah kita tabur yang ukuran 7-8, kemudian ada tingkatan-tingkatan ini nggak sih, porsi nggak sih untuk ngasih makannya? Dari umur itu sampai berapa bulan, berapa kali, dan kapan untuk ngasih makannya gitu. Supaya sobat pangan semuanya bisa paham. Oke, kalau seandainya kita memang efektifnya, minimal di masyarakat itu biomata. Biomata? Iya. Tapi ini full pellet ya Bang? Full pellet. Full Jadi pellet. maksudnya itu artinya biomata itu kita visual. Jadi pemberi pakan itu sesuai dengan kapasitas isi ikan dan juga jumlah yang perkiraan kita kasih makan. Nah, kalau seandainya memang contoh seperti ini, jadi kita pemberian pakan, selagi dia masih mau makan, kita kasih. Cuman tidak boleh berlebih, karena berlebih khawatir makanan yang tidak termakan tersisa akan mengendap nanti jadi penyakit. Oh. Ada nggak sih Bang takaran makannya ketika kita ngelepas 2.500? Ya. Nah itu setiap kasih makan sehari berapa kilo atau berapa ons, kemudian di berapa kali? Jadi kita kasih makan itu 1 hari, untuk pembesaran itu 2 kali. 2 kali, 1 hari. Waktunya Bang? Pagi jam 9 setelah matahari sudah terlihat cerah, dan sore bisa dari jam 5 sore sampai jam 8 malam. Oh jedahnya gitu ya, kasih makannya. Dan makan. Dalam 1 hari 2 kali itu berapa berat dari umur sekian 7-8 ini berapa gram atau kilo atau apa Bang? Kalau seandainya di ukuran 78 itu bobotnya itu 2,5% dari bobot ikan. Bobot ikan? Pemberi pakan. Pemberi makan sehari? 1 hari. 1 hari, 2,5%? 2,5% dari bobot. Oke, kalau berarti kalau 2.578 ini berapa kilo Bang? 1 kilo, kalau yang ukuran 78 itu 1 kilo 3 on. Hampir rata-rata. 1 kilo 3 on, 2.500 itu? 2.500. Nanti setelah 2 hari sekali dia pasti akan naik. Oh ya, bobot. Ya. Tambah bobot, tambah pun juga. Berarti 2,5%. Berarti setiap ini tuh ikan kita ini timbang. Dikali berapa kita udah lepas. Betul. Kemudian 2,5%. Ini. Berarti setiap lebih besar lagi ya. Lebih banyak lagi. Oke, dia mainannya tonas ini apa kiloan daripada persentase. Jadi berat. Hitungannya setelah kita panen 1:1. 1 kilo kita mengeluarkan pakan, kita harus mendapatkan 1 kilo daging ikan. 1 kilo dari awal sampai panen. Awal. Betul. Hitungannya seperti itu. Dari 1 kilo mengeluarkan pakan harus 1 kilo daging dapat ikan. daging. Ya. Oh, berarti kalau ini sepengalaman Abang nih, dari bibit 78 sampai dengan 2,5 bulan yang 1 ekor 7 atau 8 untuk pecel lele, itu butuh dalam 1 ini berapa kilo Bang? Jadi butuh berapa kintal? 1 kuintal. 1 kuintal kita habis 3 sak 30 kilo. Karena 30 ya? Iya, 90 itu harus dapat 1 kuintal. 1 kintal daging. Iya. Dari 2.500. Dari 2.500 minimal. Kalau 2.500 itu kalau seandainya kita angkat hitungan 1 kilo 10 ekor, otomatis kan kalau 2.000 kan 2 kuintal. Ya, 2 kuintal. Ya. Jadi minimal 1 kuintal 80 kilo kita mengeluarkan pakan. Oke. Menarik sekali ya. Iya. Terus dalam 1 ini Bang, pertanyaan lagi. Dalam 1 kolam diameter 3 meter ini kan 2.500. Sampai panen menghasilkan berapa kintal itu Bang? Kalau dari dalam 1 kolam ini kita 2.500 itu lebih kurang kita dapat 2 kuintal, karena tidak bisa
dapat lebih. Pasti Oh, susutnya ada. ada Karena susut tingkat ya. kematian. 2.500 ya. Iya. 2 kintal minimal Ya, ya. setelah masa sortir pasti Oke. akan ada perubahan ikan. 2 kintal, habis pakan pun 2 kintal. 2 kuintal. 2 kintal. 2 kuintal kurang lah. Ya, ya, 2 kintal kurang. Ya, Ini karena murni ya. 90. Ini murni Full. pelet. Full pellet. Full pelet. Full pellet. Oke, oke, oke. Harga pakan sekarang berapa, Bang? Harga pakan Per kintal. yang Per kilo ya? per kilo yang harga bagus Kosak. yang sekarungnya 375 Ya, itu protein 30 sampai 32%. 32%. Itu mengaruh ya, Bang, ya, proteinnya. Protein sangat mengaruh kalau di lele. Lele ya? Lebih kecil dia protein, lebih lambat Lebih dia lama ya? Oke. produktif. Jadi dia semakin proteinnya besar, Itu lebih akan cepat. memperpendek masa Ya. panennya. Nah, karena gini, kadang di pembudidaya itu yang bagi pemula kadang salah kaprah Mm-mm. dengan memilih pakan. Oh, Karena asal. Pertama asal, kedua tidak mengikuti prosedur. Ya, 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 ya. Lebih rendah dia protein, dia semakin lambat. Oke, 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 oke. Tapi harga memang murah. Murah. Harga Oke, murah. oke. Tapi hasilnya juga tidak maksimal. Harusnya 1 kintal jadi 1 kintal 1 setengah. kuintal setengah. Rugi gitu ya, Lebih boncos gitu ya. Waktu Iya, 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 iya. operasional Iya, juga. iya, seperti motor ya. Iya. Ya, Honda ini awet ya. Betul. Nah, sekarang fokusnya di apa nih, Bang? Fokusnya pembibitan sekarang ini lebih banyak atau fokusnya di pembesaran? Nah, kalau untuk saat ini di Pelamboyan Farm fokusnya di pembibitan dan pendederan. Pendederan. Iya. Iya, iya, iya. Nanti di dalam greenhouse kita itu pembibitan, setelah masuk ke ukuran 23 lari ke kolam bulat di sini. Untuk mencapai 78. Untuk mencapai 78 78. target Oke, oke, pasar. oke. Pasar. pembesaran. Iya, iya, iya. Seperti itu. Nah, dengan kapasitas jumlah 15 kolam, dalam satu kolam itu kita isi 10.000 Satu kolam. satu kolam. Satu kolam 10.000. 10.000 Diameter 3 meter ini. diameter 3. Untuk ukuran berapa? Ukuran sampai target maksimal ukuran 78. 78. Oke, oke, oke. Berapa lama, Bang, dari bertelur? Dari bertelur sampai ke ukuran 78 itu 50 hari 50 hari. sampai 60 hari. Ini tipe lele tipe apa? Nah, di kita itu identik di masyarakat itu lele sangkuriang, yang terkenal itu dari sangkuriang. Sangkuriang ya? Iya, Oke, sangkuriang. oke, oke. Bermacam-macam sih. Ada yang sangkuriang, ada yang jumbo, dan juga ada yang masih banyak. Macam-macam ya? Macam-macam. Banyak macamnya ya? Ya. Dan supaya buat menginspirasi sobat pangan semuanya, menjanjikan nggak nih, Bang, betani dan beternak lele ini? Ya. Karena tadi kita udah beberkan semua nih, udah dikupas tuntas ini. Berarti dalam 1 kintal 370, kalau habis ini 2 kintal lah, katakanlah 2 kintal. Ya, Bang ya? 2 Ya. kintal berarti itu sekitar 740.000. Betul. Nah, bibit, taruhlah harga bibit kita 300 perak 300 perak, Pak. kali 2.500. Dari 2.000 aja udah 600. Berarti 3 kali 5 berarti 750. Betul. Iya nggak? 750 ditambah tadi BOP. pakan, BOP-nya, dan lain-lain, karyawan dan segala macam. Berarti masih ada lah. Masih ada. Nah, tinggal sekarang gini. Diniatkan di kita hobi atau profesi. Oh iya, iya. Oh Kan gitu ya. ada. Kalau seandainya hobi Sekedar ini aja sekedar, tapi menghasilkan. menghasilkan. Tapi kalau profesi, ini memang kita kerja menghasilkan, nggak kerja nggak dapat Bagaimana seefisien mungkin Betul. menghasilkan sebesar-besarnya. Yang jelas jangan terobsesi, Oke, oke, oke. jangan ambisi. Ambisi ya. Begitu. Iya. Itu hindarin. Setuju, Kalau setuju. hobi, profesi itu bagus. Bagus. Tapi kalau obsesi dan ambisi itu Malah jong ya, Bang jauh ya. bisa jadi. Nah, makanya kebanyakan pengalaman dari di luaran sana, banyak yang petani-petani lele ini yang kadang-kadang dia rugi, Bang. Apa, Iya. Bang? Masalah-masalahnya, ada masalah-masalah yang perlu dihindari apa nih supaya kita nggak rugi? Oke, untuk menghindari kerugian, terutama tadi
harus kita fokus. Pertama untuk perawatan air. Ya, Air, terus juga dari bibit. Yang terpenting pakan. pakan. Pakan jangan asal memberi pakan. Pakan. Harus sesuai dengan prosedur. Kadang-kadang ada yang pakan alternatif, ya, Bang, ya? Alternatif lebih bagus, tapi kalau seandainya untuk di kolam terpal itu kurang efisien. Kenapa, Bang? Ada endapan Karena atau apa? endapan dia minimal boros di air. Oh, sering Operasional ganti kita ya? harus ganti, terus juga air langsung travel bau. Ya, ya, ya. Dan ikan pun juga kurang dia lahap makan. Oh, Dan kita coba dengan pakan alternatif, itu cocoknya di kolam tanah. kolam tanah. Ya. Ya, Dan juga sobat-sobat yang perlu diperhatikan budidaya lele ini, ketersediaan air betul. harus cukup, ya, Bang, ya? Cukup Jangan sampai begitu nggak hujan berapa hari kosong. kosong. Betul. Ini yang bikin jong kan? Nah, ini karena kita berhubungan dengan air, Air. harus kita stok air itu banyak. Ya, 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 ya. Oke, oke, Tuh, oke, oke. jadi oke. mudah-mudahan sobat-sobat yang hobi pecinta ikan, budidaya ikan, jangan khawatir, jangan takut. Ya, ya. Yang jelas kita niatkan dengan sungguh-sungguh. Insya Ada Allah, hobi, hobi. ada profesi. Nah, hobi dan profesi. Dua profesi jadi satu, itu bisa menghasilkan cuan. Dan juga Jangan ada timbul terobsesi dan ambisi. ambisi, ya, ya. Kalau ambisi akan insya Allah. Ini ilmu sobat pangan Iya. semuanya. Jadi jangan sampai berambisi dan terobsesi serta ambisi tanpa ada ilmu yang tepat dan belajar Wah. dengan orang-orang yang sudah pernah melakukannya sebelumnya dan sudah sukses melakukan itu. Nah, contoh nih, dibuat masukan lagi. Kita profesi karyawan, tapi kita ada hobi untuk di budidaya. Budidaya. Boleh. Boleh. Ya. Kita tidak Sampingan ada, nih, sampingan. Iya, tidak ada ilmu. Ya, Ilmu kita dari kolam ke kolam. Bukan berarti dari pintu ke pintu. Pintu ya, Iya, dari kolam ke dari kolam. kolam ke kolam. ya, ya, ya. Nah, kenapa dibilang dari kolam ke kolam? Kita belajar dengan yang sudah berjalan. Ya, Seperti saya dengan Abang ahli di bidang budidaya, kita sharing. Sharing. Tukar. Nah, ada lagi, Bang, ini. Ada berapa kolam ini? Semuanya. Oke, untuk sementara di kolam bulat kita itu ada 15 kolam. Karena fokus pembibitan ya, Bang, Iya. ya. Pembibitan. 15 kolam. Kolam bulat diameter 3, tinggi 1 meter. Yang kolam kotak ada 7 khusus buat pembibitan. Pembibitan. Nah, jadi khusus dia di dalam greenhouse. Oke, Dan oke. kolam indukan kita ada 6. Ada 6. Jadi tidak dicampur. Oh, dicampur, enggak campur ya? Tidak. Jadi induk Khusus bisa induk indukan. setelah ditelurkan Kita pisah. bisa. Ya. Nanti dikawinkan lagi. Dikawinkan lagi. Oh. Selama dia masa bertelur itu bukan berarti dilihat dari bulan. Oh. Jadi dilihat dari produktifnya. Oh, oke. Kalau oke. produktif ikan indukan itu 3 bulan sampai 4 bulan dia baru bisa produktif bertelur. Bertelur kembali. lagi. Oh, Nah, jadi lumayan kita- lama ya, Bang, ya? Ya, kita punya harus kalau kita mau bermain di pembibitan harus punya stok minimal 50 ekor 50 ekor induk indukan perempuan. perempuan. Yang laki-lakinya Laki-laki 20 cukup. cukup. Karena Oh, produk separohnya ya. Separohnya. Inilah Pikiran. luar biasanya Gitu. Bang Hermanto ini mau berbagi ilmu, tips sukses dalam melakukan budidaya lele. Betul Mungkin sekali. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua, sobat pangan seluruh Indonesia, generasi milenial, generasi Gen Z yang mau membudidaya lele. Tadi kita sudah berikan, Bang Hermanto sudah berikan tips-tipsnya. Apa aja tipsnya yang bisa sukses untuk melakukan budidaya lele ini? Sebelum kita melakukan langkah-langkah untuk membudidaya lele, ada baiknya kita harus mempelajari dulu agar meminimalisir minimal. Tidak ada sesuatu bisnis yang tidak rugi, tetapi minimal kita bisa mengantisipasi. Tidak ada sesuatu bisnis yang tidak rugi. Pasti ada kerugian. Tetapi minimal dengan ilmu yang tepat, dengan belajar dengan orang yang tepat, kita bisa meminimalisir
kerugian itu sehingga menjadi profit dan untung. Tebarlah benih inovasi, panenlah hasil revolusi. Terima kasih telah mengunjungi channel Revolusi Pangan. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang inovatif dan edukatif lainnya. Salam Revolusi Pangan.